Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai audit sistem informasi, yaitu COVID. COVID itu adalah COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola IT dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan serta dalam suatu organisasi. Next. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengendalian keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COVID? Penggunanya adalah COVID digunakan secara umum oleh orang yang memilih tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi. Dan organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. COVID sebuah kerangka kontrol IT. Adapun visi misi COVID, yaitu visi COVID sebagai model untuk penguasaan IT. Untuk misinya, melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Untuk misi COVID Framework, yaitu adapun IT Resource, IT Process, Business Requirement. Untuk IT Resource ada data, Information System, teknologi, fasilitas atau facility, human resource. Untuk IT Process yaitu perencanaan, ada pengendalian dan implementasi, terus pengantaran dan dukungan. Selanjutnya monitor and evaluate. Kemudian monitor and evaluate. Untuk yang business requirement itu effectiveness atau efektivitas, kemudian efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan, kemudian yang terakhir adalah information. Untuk COVID Framework itu tersedianya sumber daya IT resource, ya. Terus IT proses diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Yang business requirement, apa yang stakeholders harapkan dari IT. COVID itu terdiri dari 4 domain. Domain pertama, planning of organization. Planning dan organization. Yang kedua, execution and implementation. Yang ketiga, delivery and support. Yang terakhir, monitoring dan evaluation.
Untuk COBIT framework yaitu IT proses, yaitu plan and organize atau perencanaan dan pengorganisasian. Itu ada topik, strategi dan teknik, perencanaan visi, organisasi dan infrastruktur. Untuk question, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam sudah memahami sasaran IT? Apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur? Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Itulah quiz session. Untuk yang kedua ini ada pengadaan atau implementasi. Untuk topik yaitu IT solution dan perubahan dan pemeliharaan. Untuk quiz session, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnisnya berjalan? Untuk IT proses yang kedua ini ada topik layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan pengolahan sistem aplikasi. Untuk quiz session, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Atau apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Yang terakhir, apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Untuk yang kontrol evaluasi, yang topik itu penilaian overtime, jaminan pengiriman overtime. Yang kedua, sistem pengendalian, manajemen kesalahan. Yang ketiga, pengukuran pekerjaan. Quiz session yang pertama, dapatkan IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat. Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritik bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Tujuan kerangka kerja yang pertama, mengamankan aset sistem informasi. Yang kedua, efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Kita harus jaga kerahasiaannya. Yang keenam, meningkatkan kehandalan. Kita harus meningkatkan handalan-handalan untuk kerangka kerja. Yang ketujuh, menjaga integritas data. Yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas komplain. Standar poin pertanyaan dalam framework COBIT. Ini ada pertanyaan dengan menggunakan kode. Untuk kode P01 atau PO1 menetapkan rencana strategi teknologi informasi, giving a strategy IT plan. Yang kedua, menetapkan arsitektur informasi. Yang ketiga, menetapkan arah teknologi. Yang keempat, menetapkan organisasi IT dan hubungannya. Yang kelima, mengatur investasi IT. Yang keenam,
Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. Yang ketujuh, mengelola sumber daya manusia. Yang kedelapan, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan eksternal. Yang kesembilan, menilai resiko. Jadi resiko itu harus dinilai. Yang kesepuluh, mengatur proyek. Kita harus mengatur proyek. Untuk kodenya itu PO 10. Ke-11, mengatur kualitas. Jadi untuk kualitas kita harus diatur. Yang ke-12 ini ada identifikasi solusi-solusi otomatisasi. Yang ke-13, memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi. Yang ke-14, memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. Yang ke-15, mengembangkan dan memelihara prosedur. Yang ke-16, instalasi dan pengakuan sistem. 17, mengatur perubahan. Point Delivery and Support DS. Untuk kode yang DS, yang DS1 menetapkan dan mengatur tingkatan pelayanan. Yang DS2 mengelola layanan pihak ketiga. DS3 mengelola kapasitas dan kinerja. DS4 menjamin layanan berkelanjutan. Yang ke DS5 menjamin keamanan sistem. DS6 mengidentifikasikan dan mengalokasikan biaya. Untuk yang DS7 mendidik dan melatih user. DS8 membantu dan memberikan masukan kepada pelanggan. DS9 mengelola konfigurasi. DS10 mengelola kegiatan dan permasalahan. Dan DS11 mengelola data. DS12 mengelola fasilitas. Kemudian DS13 mengelola operasi. Untuk monitoring flashing untuk kode ME, yang pertama mengawasi proses. Yang kedua, menilai kecukupan pengendalian internal. Yang ketiga, memperoleh jaminan independen. Yang keempat, menyediakan audit independen. Contoh poin standar COBIT. Yang pertama, terkait poin P01 yaitu PO1 yaitu menetapkan rencana strategis teknologi informasi dan strategis IT plan. Dari poin ini menjadi beberapa pertanyaan seperti berikut. Yang pertama ada pertanyaan, apakah instansi memiliki dokumen rencana strategis di bidang penerapan IT? Pertanyaan kedua, apakah instansi telah membuat dokumen rencana strategis di bidang itu untuk jangka panjang? Untuk pertanyaan ketiga, apakah dokumen rencana strategis di bidang IT telah disosialisasikan dengan seluruh sivitas instansi? Itulah beberapa pertanyaan untuk poin PO1. Anda diperbolehkan menambahkan sub-pertanyaan dalam setiap poin untuk mendukung penilaian Anda pada poin tersebut. Jadi Anda bisa menambahkan pertanyaan untuk PO1. Untuk skala penilaian model kematangan penerapan teknologi informasi, model kematangan pertama, model kematangan maturity model digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Yang kedua, model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada
metode evaluasi perusahaan atau organisasi, sehingga dapat mengevaluasi sendiri. Untuk yang ketiga, model kematangan menggunakan skala mulai dari level 0 hingga level 5. Ini ada model kematangan untuk non-ekstensi, initial, repeatable, definite, managed, optimism. Arti simbol yang ini yang untuk mengarah posisi perusahaan saat ini. Sedangkan yang kotak biru pedoman standar internasional. Panah warna kuning ini praktek terbaik industri. Nah, untuk bintang putih ini yang paling pojok strategi perusahaan. Arti untuk yang ini non-extant, proses manajemen tidak ada. Yang satu initial, proses bersifat ad hoc dan tidak terorganisir. Untuk yang kedua ini artinya proses mengikuti pola yang teratur. Yang ketiga artinya arti dari definite, proses didokumentasikan dan dikomunikasikan. Yang keempat manajer, proses dimonitoring, proses dimonitor dan diukur. Untuk yang kelima artinya untuk arti optimis, proses optimatis dan mengikuti standar. Nah, total dari 0 tidak ada, proses manajemen tidak ada. Naik lagi 1, proses bersifat ad hoc dan tidak terorganisir. Inilah kenaikan dari 0 sampai 5. Lanjut. Tabel model kematangan, maturity model, non-extant. Kriteria kematangan untuk yang 0, kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. Untuk yang level 1, terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi, tetapi tidak terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlukan secara individu atau per kasus. Secara umum, pendekatan pada pengelolaan proses tidak terorganisasi. Itu yang level kedua, kriteria kematangan. Proses dikembangkan ke dalam tahapan prosedur serupa dan diikuti oleh unit berbeda untuk pekerjaan yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau obligasi prosedur standar, dan tanggung jawab diserahkan kepada individu masing-masing. Terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga kemungkinan terjadi error sangat besar. Untuk level yang ketiga, kriteria kematangan level ketiga ini prosedur distandarisasi dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan, dan prosedur tersebut harus diikuti. Namun terjadi penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi. Prosedur tidak lengkap namun sudah memformalkan praktek yang berjalan. Untuk kriteria kematangan level 4, manajemen mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses berjalan dengan ada peningkatan yang konstan, otomatisasi, dan perangkat digunakan dalam batasan tertentu. Untuk kriteria kematangan yang level kelima atau level terakhir, proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan dan permodelan
kedewasaan dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan sebagai cara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, penyediaan alat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, serta membuat perusahaan cepat beradaptasi. Ini ada contoh kasus. Contoh kasus yang pertama, untuk dapat mengimplementasikan program IT, governance tata kelola IT dengan sukses sangat penting untuk mengerti keperluan dan biaya manajemen. Contoh selanjutnya, sehingga IT governance dapat mendukung kebutuhan dari lini manajemen. Contoh, auditor melakukan audit untuk poin DS5, yaitu menjamin keamanan sistem. Selanjutnya, tujuan dari auditor adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Jawaban pertama, apa kebutuhan manajemen yang mempengaruhi penerapan dari DS5? Jaminan keamanan sistem di UMK. Apakah pihak eksekutif dan pimpinan UMK menyetujui setiap tentang DS5? Jaminan keamanan sistem. Apakah pihak fakultas dan staf UMK patuh pada prosedur DS5? Jaminan keamanan sistem. Apa saja keperluan dari setiap pimpinan unit di UMK? Bagaimana keperluan mempengaruhi dalam penerapan DS5? Jaminan keamanan sistem di UMK. Metode untuk dapat menjawab pertanyaan. Adapun metode. Pertanyaan tersebut menyelidiki menggunakan COVID untuk mengevaluasi UMK pada manajemen keamanan sistemnya. Menggunakan key goal indikator dan key performance indikator KPI S untuk mengevaluasi risiko. Key goal indikator KG L KGI S nilai target dari pelaksanaan. Untuk key performance indikator KPI S nilai dari pelaksanaan realnya. Untuk KGIS sampai KPIS itu selisih adalah risiko atau ketidak tercapaian. Untuk menggunakan COVID maturity model untuk mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan dari peraturan, prosedur dan kontrol dari DS5. Untuk auditor merekam atau mencatat semua hasil wawancara. Auditor mengevaluasi rekaman hasil wawancara dan temuan pada buku kerja untuk setiap pertanyaan. Audit melihat apakah ada perbedaan antara rencana awal DS5 jaminan keamanan sistem dibandingkan dengan penerapan final. Setelah selesai, auditor memberikan penjelasan untuk setiap item dari pertanyaan tersebut. Untuk yang summary, auditor telah melakukan audit UMK terkait aspek manajemen dari penerapan program IT governance. Yang kedua, auditor mencoba melakukan audit untuk poin DS5, menjamin keamanan sistem. Yang ketiga, komitmen pihak eksekutif dan pimpinan dari UMK sangat bagus dan patuh terhadap prosedur yang telah dibuat untuk mendukung poin DS5, menjamin keamanan sistem, dan juga telah dicatat atau didokumentasikan dengan baik. Akhirnya, DS5 memiliki nilai maturity sebesar 3, yaitu pertama, ditetapkan, di mana proses dikomunikasikan dan didokumentasikan. Setelah mahasiswa harus membuat tugas-tugas memberikan kelompok audit tugas. Terima kasih, sudah selesai. Saya minta maaf apabila ada kesalahan ucapan atau penjelasan yang kurang maksimal. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.